Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya, Sang Explore. Jadi sore-sore jam 2:30 ya, saya ada di lokasi yang dulu pernah sebagai tempat evakuasi sebuah bis yang kecelakaan di sebelah sini, teman-teman. Jadi ini agak ngeflash ya cahayanya ya. Jalur maut, 2 kali kecelakaan bus. Yang pertama korbannya itu sekitar 15, yang kedua korbannya itu sekitar 17 orang. Dan semua mayat-mayatnya waktu menunggu ambulan ditempatkan di sini semua, teman-teman. Tadi aku udah diizinin sama penjaganya dan juga ada warga yang selaku waktu evakuasi sebagai narasumber yang saksi mata waktu kejadian di sini, teman-teman. Pada tahun 92. Dan kondisinya untuk vilanya ada di atas yang emang sekarang bener-bener tidak dipakai dan rencana akan dijual. Tapi sampai sekarang pun kondisinya ya seperti ini. Sempat beberapa terakhir villa ini dijaga, ada yang jaga, teman-teman, tapi sekarang sudah diserahkan, udah tidak dijaga. Untuk sekarang nggak dijaga sama sekali. Oke, kita nggak usah lama-lama, langsung aja. Oke guys, jadi aku nggak pakai senter ya, karena kondisinya siang. Ini jam 2:30 saya di sini. Untuk kondisi villanya seperti ini, sebenarnya masih layak. Pada waktu kejadian yang terakhir 92 tahun. Tahun 92 kok, 92 tahun. Tahun 92-an yang terjadi bus kecelakaan di sini. Di atas ini adalah jalan raya, teman-teman, jalan maut. Jadi kalau misalkan ada sebuah bis tuh terjunnya ke sini. Ada di daerah dataran tinggi Songgoriti. Sekarang posisi saya ada di daerah Songgoriti, Batu, Malang. Oke. Assalamualaikum. Villanya cukup bagus sebenarnya. Tadi udah dicekin sama ini. Terus untuk kunci-kuncinya, kunci yang ada di depan itu rusak kuncinya. Terus sama saat penjaganya, waktu penjaganya ambil jalan aja yang bisa dimasukin, Mas, karena kuncinya rusak. Oke, jadi tadi ada beberapa sahabat saya dari Malang yang udah cari lokasi akses jalan masuk lewat di kamar ini, nanti masuk ke dalam. Bismillah. Assalamualaikum. Kita lihat dulu di sini. Ini adalah tempat, kemungkinan ini dipakai sebagai garasi atau tempat parkirnya mobil, kendaraan. Jadi semacam kayak gini ya, teman-teman ya. Untuk villa ini, teman-teman, bisa direkomendasi atau dipakai sebagai acara film karena melihat dari bangunannya yang masih kokoh, masih bagus. Ini sangat rekomendasi untuk bikin film-film horor, dan juga emang lokasinya juga mendukung untuk suara-suara dari sekitar pun juga alami ya, suara-suara burung. Kita langsung masuk aja. Jadi aku tadi diimbaukan untuk lewat pintu kamar yang di belakang. Karena untuk perizinannya memang udah beres, teman-teman. Jadi di sini disuruh untuk nyari jalan yang lain karena pintu yang ada di depan tuh rusak kuncinya. Jadi jangan membuka yang di depan, takutnya malah rusak. Cari yang di belakang.
ada yang kebuka di belakang. Nuwun. Untuk di sini ada sebuah kamar mandi. Ini permintaan dari teman-teman yang pengen saya untuk mengekspor di siang hari. Jadi ini saya ikutin. Sebenarnya aku tuh kalau untuk ekspor siang hari agak sedikit gimana gitu ya. Tapi permintaan dari teman-teman ya udah apa. Untuk yang ada di sini ini udah ketutup. Ini kayaknya. Assalamualaikum. Oh ya. Nuwun. Jadi mohon maaf kalau lewatnya pintu jendela. Lewat jendela, tapi emang udah direkomendasi sama yang jaga. Sebenarnya udah nggak ada yang jaga ya teman-teman ya. Yang jaga ini udah beberapa 1 mingguan yang lalu udah diserahkan kuncinya. Jadi ditunjukin lewatnya mana gitu. Untuk kondisinya masih bagus dan masih bagus semua ternyata teman-teman di sini. Oke. Ini apa nih? Assalamualaikum. Gak bisa dibuka guys. Itu di bawah. Ini untuk ekspor siang. Nanti kita coba untuk ekspor malam. Assalamualaikum. Oh, tempatnya sini guys. Nuwun. Wow. Rumahnya masih bagus. Masih terbilang mungkin bersih ya. Tapi emang udah nggak ada yang jaga sekarang. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi ini kayak semacam dapur nih kayaknya. Dikunci semua teman-teman. Halo. Waktu kejadian ini semua mayat itu berserakan di depan sini guys. Ya Allah. Untuk kursi-kursinya juga masih bagus di sini. Kita lihat di sini ada sebuah kamar mandi yang sangat besar. Kamar mandi. Ada tempatnya ini. Pendingin. Kok pendingin? Penghangat. Sini enggak tahu lah. Kita coba ke sini. Jadi kalau malam hari kayaknya serem juga ya. Untuk di sini ada kamar yang masih dikunci dengan gembok yang besar. Jadi nggak tak masukin. Assalamualaikum. Itu juga masih ada meja-meja yang di bawah. Suara apa ya? Ada tulisannya ini. Oh, ini himbauan untuk penjaganya. Himbauan untuk penjaganya kalau ke Songgoriti bawa kunci. Oke, kita naik ke atas teman-teman. Assalamualaikum. Untuk ini bisa dimasukin nggak ya? Bisa. Cukup lumayan teman-teman. Ini lantainya juga ini yo lama yo. Untuk besinya juga gaya-gaya lama. Nuwun. Bau apa nih? Wow, keren. Ini disebut sebagai villa bus karena udah 2 kali terjadi kecelakaan di tempat ini. Dan sekarang sangat kondisinya seperti ini. Sofanya masih bagus ya. Sofa di sini. Dan di depan sofa ini ada kasur. Untuk yang di atas tuh seperti los gini ya. Banyak tempat-tempat buat nongkrong kayak meja, kursi gini. Dan ini mungkin kursi yang bagus.
nggak tahu sih. Dan di sini juga digembok, teman-teman. Ada gembok yang besar. Gak bisa dimasukin semua ya. Bisa. Ruangnya masih bersih sebenarnya. Tapi kok gimana ya banyak di sini ya. Oke, assalamualaikum. Jadi jalur yang sering terjadi kecelakaan itu jalur yang ada di atas sana, teman-teman. Nah, itu jalurnya, jalur kendaraan atau jalan raya. Jadi yang turun ke sini pertama 15, kedua itu 16, ternyata ditemukan lagi mayat yang berjenis kelamin perempuan yang di bawahnya bangkai mayat bus, di bawahnya waktu pemotongan ya, pemotongan besi-besinya ternyata masih ditemukan lagi satu lagi di situ. Jadi keseluruhan jumlahnya ada 32 mayat. Sampai-sampai villa ini sudah benar-benar tidak dipakai ya, kemungkinan banyak yang beranggapan kalau villa ini dianggap sebagai villa angker yang sering terjadi kecelakaan bus. Tapi menurut saya tempat villa ini masih bagus. Kalau dalam segi horor ataupun yang lain sih, ya saya nggak bisa munafik ya. Kalau emang tempat-tempat yang sekiranya kosong pasti ya tetap dihuni oleh bangsa-bangsa goib. Oke, kita turun, teman-teman. Di sini banyak bau wangi, guys. Baunya bau wangi gitu. Gak ada jalan lagi di sini. Cuma gini doang ya. Halo. Cukup menarik sih sebenarnya. Dijadikan sebuah edukasi aja, teman-teman, di sini. Sayang banget bangunannya. Oke, kita turun. Kita keluar, udah cukup. Allah. Kita tutup kembali. Untuk yang ruangan-ruangan di sini karena digembok, jadi aku nggak mau masuk. Oke, mungkin untuk video siangnya udah cukup. Nanti malam kita coba apakah yang disampaikan dari orang-orang tentang mistisan dari rumah ini, apakah juga yang bakalan saya alamin untuk malam harinya. Seperti teman-teman ketahui, kalau cek siang itu hanya sebatas untuk memastikan, takutnya ditempatin orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun orang-orang yang semacam begal dan lain-lain seperti itu ya. Jadi ini hanya memastikan kalau emang sudah aman, nanti malam kita bisa cus ke tempat ini. Ini juga permintaan dari teman-teman, pengen saat saya untuk mengeksplor di siang hari. Jadi kalau untuk malamnya nanti ditunggu aja. Oke, buat teman-teman mungkin hanya sebatas ini explore untuk siang ini. Jadi mohon maaf bila ada salah kata dari saya tentang penyampaian ataupun yang lain. Oke, saya sang explore undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.